ketika Tuhan Yesus Kristus melakukan mukjizat di beberapa kota. Mendorong orang untuk bertobat dan berkata bahwa aku adalah Kristus. Lihat mukjizatku yang membuktikan aku adalah anak Allah. Aku melakukan mukjizat dengan kuasa besar, lebih banyak dari yang dilakukan Musa. Menunjukkan aku adalah nabi dari Allah, diutus oleh Allah. Dalam satu perkataan, aku menyembuhkan penyakit orang. Dengan satu kata membuat orang bangkit kembali. Kalian lihat aku diutus oleh Allah. Mendorong orang untuk bertobat. Kembali kepada Allah. Aku adalah anak Allah. Tuhan Kristus melakukan banyak mukjizat. Orang-orang tidak percaya. Jadi Tuhan Kristus menegur beberapa pelayan yang tidak percaya itu. Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam Alkitab ini. Yesus melakukan banyak mukjizat di beberapa kota. Tapi penduduk kota itu enggan bertobat. Tidak mau percaya kepada Yesus. Maka Yesus menegur mereka berkata, Korazin, kamu dalam kesulitan. Betsaida, celakalah kamu. Karena jika mukjizat yang aku lakukan di tempatmu dilakukan di Tirus dan Sidon, orang-orang di sana sudah bertobat. Mengenakan kain kabung duduk di debu sebagai tanda bertobat. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, hukuman yang menimpa Tirus dan Sidon akan lebih ringan dibandingkan dengan yang akan kalian terima. Dan Kapernaum, apakah kamu berpikir akan diangkat sampai ke surga? Sebenarnya kamu akan diturunkan ke dalam neraka, karena jika mukjizat yang aku lakukan di tempatmu dilakukan di Yerusalem, kota itu sudah bertahan sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bahkan hukuman yang menimpa Sodom dan Gomora lebih ringan dibandingkan dengan yang akan kalian alami. Dia kemudian menegur Korazin. Ya, Korazin dan juga Korazin dan juga ini. Dan juga Kapernaum. Betsaida, ketiga kota ini ditegur karena pada hari penghakiman kelak, mereka akan menghadapi hukuman berat, karena mereka tidak mau percaya pada Yesus. Itulah penyebabnya. Saudara, siapkan diri untuk melihat. Saat itu Yesus melakukan begitu banyak mukjizat. Tidak ada orang yang mau percaya kepadanya. Sebaliknya mereka berkata, oh orang ini mendapatkan kekuatannya dari setan. Dari setan. Dia kerasukan oleh darah setan. Itulah sebabnya. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Mereka sebodoh itu. Mereka benar-benar bodoh. Kenapa mereka bodoh seperti itu? Karena mereka ingin terus berbuat jahat. Mereka tidak mau menerima Tuhan. Mereka ingin terus hidup dalam kegelapan. Jadi Tuhan menunjukkan mukjizat dan berkata, lihat, aku telah melakukan mukjizat. Dengan satu kata membuat orang bertobat. Dengan satu kata menyembuhkan penyakit orang. Dengan satu kata membuka mata orang buta. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Mereka berkata, oh, kamu membuka mata orang buta karena kerasukan setan. Jadi setanlah yang membuatmu membuka mata orang buta. Orang yang berkata seperti ini adalah orang macam apa? Yang berkata seperti ini adalah orang yang ingin terus berbuat jahat. Orang yang ingin terus hidup dalam dosa. Jadi mereka menolak segala mukjizat yang membuktikan Yesus adalah Tuhan, anak Allah, dan mendorong bertobat. Mereka tidak percaya. Karena mereka ingin terus hidup dalam dosa. Mereka tidak mau percaya. Itulah kata-kata Yesus Kristus. Seperti terus hidup dalam kegelapan. Makanya tidak mau menerima terang. Sama seperti Yesus berkata, orang pada zaman itu menganggap Tuhan Kristus sebagai orang yang rakus dan suka minuman keras. Menganggap dia kerasukan setan. Itulah orang-orang pada zaman itu. Ini adalah zaman yang penuh kejahatan. Saudara dan saudari melihat mujizat Tuhan Kristus ditujukan kepada siapa saja? Terutama kepada orang Yahudi, yaitu kepada bangsa Israel, kepada keturunan Yakub. Keturunan Yakub disebut sebagai umat Allah. Umat Allah, ya, namun umat Allah tidak mendengarkan penghakiman Allah, tidak mendengarkan suara anak Allah. Sebenarnya itu bukan suara anak sendiri, itu adalah suara Allah yang berbicara melalui anaknya. Jadi kelihatannya, mereka keras kepala. Makanya orang Yahudi tidak percaya. Orang-orang yang akan bertobat dan mau menerima keselamatan kelak justru orang bangsa lain. Mari kita lihat. Orang-orang waktu itu tidak mau bertobat. Tetapi anak-anak kita sekarang sangat mau. Selanjutnya Bapa ingin memberikan peperangan kepada semua bangsa dan suku. Jadi yang mau menerima keselamatan sangat banyak. Baru-baru ini suatu hari, karena seorang saudara kita, yaitu istri saudara Yuanda, memblokir WeChat saudara Yuanda. Saudara itu dihapus dari kontak. Siang itu, Sebu sangat sedih berkata, aduh, beberapa saudari baru saja pergi. Sekarang kalau saudara Yuanda pergi juga. Dia sangat sedih. Berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, tolong lindungi anak-anak ini. Siang itu, Bapa memberi Sibu sebuah pesan. Ketika tidur, Roh Kudus berkata seperti ini. Kata Tuhan Yesus Kristus kepada keluarga yang ditakdirkan mati. Selanjutnya orang yang percaya akan sangat banyak tanpa batas. Artinya dulu, di antara orang Yahudi, orang yang percaya sangat sedikit. Nanti orang yang percaya akan sangat banyak tanpa batas. Karena Sibu, apa yang disampaikan saudara itu adalah kebenaran. Banyak orang akan percaya.
Banyak orang yang mendapat hidup kekal karena percaya. Karena dulu orang tidak percaya. Zaman ini juga banyak yang tidak percaya. Tapi sekarang sudah waktunya akhir dunia. Saat panen raya telah tiba. Kelihatannya sekitar sepertiga. Sekitar hampir sepertiga orang akan percaya dan mendapat hidup kekal. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.